Hai, balik lagi bareng saya di Pelosok PC. Setelah lama nggak upload video, akhirnya kali ini saya bisa upload video lagi. Dan di video kali ini, saya akan mencoba review salah satu motherboard dari brand Asus seri TUF Gaming yang harganya di bawah 1 juta. Asus TUF yang merupakan seri mid-range dari Asus yang segmennya di bawah ROG, tapi harganya di bawah 1 juta. Penasaran dengan motherboardnya? Langsung saja simak videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Ya, ini adalah motherboardnya, Asus TUF Gaming A520M Plus. Motherboard ini memiliki 3 SKU yang lain, yaitu Asus TUF Gaming A520M Plus yang saya pakai sekarang, A520M Plus 2, dan A520M Wi-Fi. Untuk harganya sendiri, saya dapat motherboard ini second di marketplace Facebook, dan juga dia jual di harga 1 juta awalnya. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya harganya turun ke 900.000. Untuk kondisinya, motherboard ini masih sangat mulus. Penjualnya bilang kalau baru dipakai 2 bulan setelah beli di toko. Dus motherboard ini didominasi warna hitam dan abu-abu. Terdapat gambar motherboardnya, tulisan TUF Gaming A520M Plus, dan juga stiker distributornya yaitu PT Sempurna Utama. Di bagian sampingnya juga sama terdapat tulisan Asus TUF Gaming A520M Plus. Untuk bagian belakang terdapat spesifikasi dari motherboard ini. Dan juga ada beberapa fitur seperti Aura Sync, TUF Gaming Alliance, Safe Slot Core Plus, dan juga Fan Expert 2. Untuk kelengkapannya sendiri juga masih lengkap. Pertama ada kabel SATA bawaan, baut untuk NVMe, ada juga back panel untuk casing, dan unit motherboardnya tentu saja. Bahkan stiker Asus TUF-nya masih lengkap, belum dipakai sama pemilik sebelumnya. Ada juga kitab-kitab yang nggak mungkin dibaca, CD driver yang nggak mungkin dipakai karena driver menurut saya lebih enak download di website resminya langsung. Dan juga buku-buku lainnya. Untuk garansinya sendiri, di box tertulis dipegang oleh PT Sempurna Utama, namun setelah saya cek, garansi resminya berakhir pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023. Itu artinya motherboard ini sebelumnya stok lama, atau barangnya belum laku sampai garansinya habis. Atau bisa juga pembelinya membeli dari user tangan pertama. Koreksi saya jika saya salah untuk garansinya ini. Tapi semoga unit yang saya dapat ini masih berfungsi dengan baik. Lanjut ke pembahasan motherboardnya. Motherboard ini memiliki ukuran M-ATX dengan 4 slot RAM. Jadi bentuknya agak sedikit lebar ke samping. Namun untuk casing yang support M-ATX masih sangat pas dan kelihatan kompak setelah dirakit. Untuk soketnya sendiri masih menggunakan dari AMD yaitu AM4 yang umurnya sudah menginjak 8 tahun sejak perilisannya di tahun 2016. Namun untuk motherboard ini hanya support prosesor AMD Gen 3 ke atas. Jadi untuk AMD Ryzen 2000 series sudah nggak support di motherboard ini. Motherboard ini menggunakan chipset A520. Chipset ini sangat basic kegunaannya. Masih cukup sebenarnya, tapi untuk kalian yang sering utak-atik performa PC akan sangat merasa terbatas jika menggunakan chipset ini. Karena di A520 kalian hanya bisa mengoverclock kecepatan RAM saja. Tidak bisa digunakan untuk overclock CPU seperti chipset di atasnya yaitu B550. Untuk RAM memiliki 4 slot DDR4 dengan maksimal kapasitas di 120 GB dengan kecepatan di 3200 MHz. Kalian bisa juga mengoverclock kecepatan RAM di motherboard ini jika dirasa 3200 MHz masih terlalu lambat. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari harusnya masih no complaint untuk kecepatan segitu. Lanjut ke bagian belakang di I/O port. Mulai dari atas ada PS2 slot untuk keyboard dan mouse jadul. Di sebelahnya ada 2 slot USB 3.2 Gen 1 tipe A. Ada juga slot VGA dan juga DVI. Slot HDMI, 2 slot USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 2 tipe A, dan ada lagi 2 slot USB 3.2 Gen 1 dengan LAN RJ45 untuk internet di sebelahnya. Serta yang paling bawah ada audio jack. Cukup lengkap I/O portnya untuk kelas motherboard murah dari seri Asus TUF. Terlebih lagi untuk slot USB tipe A juga terdapat total 7 slot dengan generasinya masing-masing. Jadi jika kalian punya banyak peripheral untuk menggunakan PC, Anda tidak perlu lagi menggunakan USB hub. Untuk slot PCI Express-nya ada 3. Yang paling atas ada slot PCI Express 3.0x16 dan di bawahnya ada 2 slot PCI Express 3.0x1 yang bisa digunakan untuk sound card ataupun Wi-Fi card. PCI Express di motherboard ini masih jalan di 3.0 karena keterbatasan chipset yang hanya mendukung 3.0 saja. Jika ingin merasakan slot PCI Express 4.0, kalian bisa pilih chipset B550.
Untuk storage-nya di motherboard ini terdapat satu slot NVMe M.2 SSD yang masih berjalan di PCIe 3.0 dan juga ada 4 slot SATA 6 GB per second yang letaknya ada di bawah sejajar yang masih menghadap ke depan. Untuk kipas di motherboard ini terdapat satu slot untuk cooler prosesor, ada 2 slot untuk fan casing dan juga satu slot 4 pin Aura RGB strip header. Jika ingin menggunakan fan yang ARGB, ada baiknya menggunakan controller untuk fan karena keterbatasan slot di PC untuk fan. Tapi emang lebih baik menggunakan controller agar bisa muat banyak fan dan juga kabel manajemen bisa tertata lebih rapi. Oke, kita coba lanjut sedikit ke BIOS. Saat pertama dirilis, BIOS motherboard ini ada di versi 0805. Yang rilis pada tanggal 23 Juni 2020. Itu adalah BIOS versi pertama yang dirilis untuk motherboard ini yang sudah support Ryzen 3000 series pada masanya. Sekarang waktu video ini dibuat, BIOS terbaru ada di versi 3611 yang rilis pada tanggal 4 November 2024 yang sudah support sampai Ryzen 5000 series. Lanjut ke tampilan BIOS-nya, di bagian Easy Mode ada informasi spesifikasi yang digunakan. Kebetulan saya menggunakan Ryzen 5 5500 GT yang nanti akan saya review performanya. CPU temperatur, ada fan profile untuk mengatur kecepatan fan, dan juga buat priority. Oh ya, untuk BIOS-nya sendiri ada di versi 3607 yang rilis pada 3 April 2024 yang sudah support Ryzen 5000 series tentu saja. Lanjut di bagian Advanced Mode, ada beberapa menu seperti My Favorite, Main, AI Tweaker, Advance, Monitor, Boot, Tool, dan juga Exit. Selebihnya motherboard ini mempunyai penampilan yang keren, ada logo TUF Gaming dan juga RGB di bagian samping menambah kesan gamingnya. Untuk kelebihannya sendiri, khususnya dari motherboard ini yang saya beli adalah yang pertama, harganya cukup murah yaitu di angka 900.000 yang mana di bawah 1 juta untuk motherboard sekelas Asus TUF. Meskipun chipsetnya yang paling basic yaitu A520M. 2. Kelengkapan dari motherboard ini terbilang lengkap, bahkan untuk stikernya juga masih ada. 3. Mendukung prosesor AMD sampai generasi terbaru, jadi opsi upgrade masih panjang untuk soket AM4. 4. Terdapat Aura Sync yang bisa mengatur RGB RAM atau fan biar bisa senada atau satu warna. 5. Port di bagian belakang yang menurut saya sudah banyak dan lengkap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kekurangannya pada motherboard ini menurut saya adalah yang pertama, garansi resmi yang sudah habis. Tinggal garansi toko yang saya sendiri tidak tahu penjualnya beli di toko mana, jadi saya anggap garansi sudah tidak berlaku. 2. Soket AM4 yang menurut saya opsi upgrade-nya sudah mentok karena untuk soket ini hanya support RAM DDR4 saja. Untuk DDR5 hanya support di soket AM5. 3. Chipsetnya yang masih A520. Sebenarnya ini bukan kekurangan karena baik lagi ada harga ada barang. Jadi dengan harga murah atau rendah kalian bisa dapat motherboard yang hanya support overclock RAM dan hanya PCIe Gen 3. Keempat, untuk harga 900.000 sebenarnya ada pilihan untuk chipset B550M dari MSI atau ASRock. Sebenarnya kalian bisa memilih motherboard itu jika dirasa A520M ini masih kurang karena harganya yang beda tipis dan juga garansi yang masih tercover yaitu 3 tahun. Jadi lebih baik saya sarankan untuk beli baru seperti pilihannya ASRock B550M HVS atau MSI B550. Oke, segitu dulu yang bisa saya bahas untuk motherboard Asus TUF Gaming A520M Plus ini. Sebelum memutuskan untuk membeli motherboard ini, saya kepingin beli baru tapi dari merek ASRock atau MSI di harga yang relatif sama. Namun setelah saya cari di marketplace Facebook, saya menemukan iklan motherboard ini dan akhirnya membelinya. Mungkin karena kepincut sama brand Asus dan juga seri TUF Gaming yang dipromosikan. Untuk selanjutnya, mohon koreksi saya jika ada informasi yang kurang tepat di komentar atau bahkan ada informasi yang salah. Atau jika ada saran dan kritik, tidak usah ragu untuk menulis di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.